Selamat pagi Permisa. Selama 8 menit ke depan Anda akan bersama saya Skandar Ataya, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini pada Kamis 7 November 2024 SMK Negeri 13 Bandung dikunjungi oleh Samsat atau Satuan Administrasi Manunggal 1 Atap yang bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswi SMK Negeri 13 Bandung tentang pembayaran pajak. Selain untuk mengedukasi siswa-siswi tentang pembayaran pajak, tujuan lainnya untuk mendata siswa-siswi SMK Negeri 13 Bandung yang belum membayar pajak dengan mewajibkan mengisi link yang telah diberikan. Dan kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung bersama rekan-rekan saya di sana yang sedang meliput langsung di SMK Negeri 13 Bandung. Halo semua, di sini saya Skandar Ataya dari kelompok 4 akan mewawancari narasumber pertama yaitu Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Skandar Ataya, perwakilan dari kelompok 4 dan 11 K4. Jadi di sini saya akan mewawancara Bu Maya tentang membayar pajak kendaraan yang kembali ke sekolah. Untuk pertanyaan pertama, Ibu, apa pentingnya membayar pajak kendaraan bagi pengendara menurut Ibu? Pentingnya membayar pajak jelas penting sekali. Ciri utama dari warga negara yang baik itu adalah yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satunya yaitu dia menjalankan kewajibannya. Contohnya membayar pajak. Pajak itu adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, fungsi pajak sangat banyak gitu, maksudnya benefit atau keuntungan pajak sangat banyak. Pembangunan yang terjadi di Indonesia, infrastruktur gitu ya, sehingga bisa sekolah gedung ini gitu ya bisa dibangun itu dari uang pajak. Jadi kalau menurut Ibu, pajak itu adalah penting sekali ya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa pihak sekolah mewajibkan siswa-siswinya untuk mengisi formulir data kendaraan dari Sentra Kasakra yang kemarin? Baik, sebelumnya sih itu bukan pihak sekolah yang mewajibkan. Sebenarnya itu kita kerjasama dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, Bapenda itu punya program, punya istilahnya kegiatan gitu ya, untuk pemutihan pajak, kalau nggak salah ya pajak kendaraan, biaya balik nama dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau Bapenda itu kepentingannya dia harus menyerap APBD gitu kan, untuk kepentingan atau keperluan APBD gitu ya. Nah, jadi mereka berkepentingan tuh untuk datang ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi gitu ya, sosialisasi pendidikan kepada kalian begitu khususnya gitu ya, untuk taat membayar pajak khususnya di pajak kendaraan. Tidak dipungkiri bahwa pajak kendaraan ini memberikan subsidi besar bagi pemasukan pajak. Anak SMA, SMK banyak sekali yang pakai kendaraan bermotor ke sekolah ya, sekalipun ada yang memang milik pribadi gitu ya, atau kebanyakan sih punya ayah sama ibunya gitu kan ya. Ya, tapi ini perlu juga alhamdulillah itu diwawancara oleh kamu ya Seka ya, pada kesempatan ini Ibu ingin sampaikan juga. Nah, bagi siswa yang bisa memarkirkan kendaraannya di sekolah ya, itu adalah siswa yang sudah berusia 17 tahun, dia punya SIM, punya KTP, dan juga dibuktikan dengan STNK kepemilikan. Tapi kalau itu nggak mutlak ya, nggak mutlak milik sendiri, itu bisa punya ibu atau ayahnya. Kita harus pastikan juga bahwa kendaraannya itu harus taat pajak juga, sudah dibayar gitu kan pajak kendaraannya. Salah-salah kalau misalkan nggak bayar pajak, satu bukan warga negara NKRI, yang keduanya yang agak takut nih terindikasi atau dikhawatirkan, ditakutkan bahwa kendaraan tersebut itu ilegal, betul kan ya? Nah, seperti itu, sehingga Bapenda
itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah, karena kan banyak banget ya, banyak sekali gitu, sekolah negeri, sekolah swasta, khususnya di kota Bandung, apalagi kalau kita jumlahkan di provinsi Jawa Barat gitu ya, itu lumayan tuh pemasukannya untuk kas daerah kalau mereka bayar pajak semua. Nah kemarin kita dimintai tolong begitu ya, dari program Samsat Sekolah yang diinisiasi oleh Bapeda Provinsi Jawa Barat gitu ya, untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah keterserapan kita gitu ya, jumlah peserta didik kita 1.346 dan lebih 80% sudah mengisinya ya, yang itu banget. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon mengganggu waktunya. Soal apa? Soal apa? Ya, dari kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya, aku Malva. Di sini aku mau wawancarai narasumber kedua, yaitu Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai pada kendaraan. Kendaraan itu dibayar. Nah, pertanyaan pertama, apa konsekuensi bagi pengendara jika tidak membayar pajak kendaraan? Konsekuensinya jika mereka tidak membayar pajak kendaraan nanti akan ada denda. Ya, mereka menanggung. Terus bagaimana kalau pajaknya itu dibayar tapi telat? Kan kena denda. Tidak juga. Iya, denda. Terus bagaimana proses pembayaran pajak dilakukan? Kalau yang pajak tahunan itu biasanya STNK yang asli, fotokopiannya, terus fotokopian KTP. Hanya perkenalkan, nama saya Dewi dari 1184 kelompok 4 akan mewawancari narasumber ketiga, yaitu Ananda Sakina Nursyabandar. Halo semuanya, nama saya Dewi Salam dan saya bersama Ananda Sakina Nursyabandar. Di sini saya akan menanyakan dua pertanyaan kepada Ananda. Yang pertama, kepada siapa kita dapat membayar pajak? Kalau bayar pajak aku sih kurang tahu karena orang tua aku yang biasanya bayar pajak. Tapi setahu aku kita bisa bayar pajak lewat link atau online. Dan yang kedua, siapa yang wajib untuk membayar pajak kendaraan? Menurut aku yang wajib itu seluruh masyarakat Indonesia. Karena gimana pun juga kita pasti pakai fasilitas di sekitar kita kan. Nah, gimana fasilitas itu tuh berasal dari pajak yang kita bayar. Itu saja wawancara dari saya dan Ananda. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syirin Nada Syakira dari kelompok 4 akan mewawancarai narasumber keempat yaitu Nadia Khairunisa. Semuanya, perkenalkan nama aku Syirin Nada Syakira ingin mewawancarai. Hai, Nadia Khairunisa. Jadi di sini aku mau mewawancarai tentang pajak. Nah, di mana tempat untuk membayar pajak kendaraan? Yang aku tahu buat bayar pajak tuh ada di Samsat, tapi selain di Samsat juga khusus orang Jawa Barat tuh bisa bayar pajak tuh di aplikasi Sapa Warga. Dan sekarang tuh buat bayar pajak tuh ada proses pemutihan. Nah, kapan sih membayar pajak dapat dilaksanakan? Bayar pajak tuh kalau udah tempo tanggalnya. Nah, lebih dari itu tuh biasanya dikenain denda. Nah, yang terakhir, mengapa membayar pajak kendaraan harus dilakukan dengan tepat waktu? Karena kalau misalnya gak tepat waktu tuh kita bakal kena denda dan bakal susah buat ngatasi ke depannya. Pajak tuh kan dibayarnya ada satu tahun sekali sesuai. Misalnya kita beli motor tuh kan tanggal 13, tapi pajak juga harus sesuai sama tanggal waktu beli motor. Sama pajak tuh ada yang 1 tahun sekali, sama ada yang 5 tahun sekali buat perpanjang plat nomor. Oke, terima kasih Nadia sudah menjawab pertanyaan wawancara dari kelompok 4. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Nantikan berita selanjutnya hanya di Berita Terkini. Saya Seika Sekar bersama rekan-rekan saya yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.